Bab 22. Seperti keluarga yang sebenarnya. Ray sudah membeli beberapa keperluan si kembar dan disimpannya, kalau nanti dibutuhkan. Dan ternyata sekarang terjadi. Perempuan itu sedang memandikan Radi dan Raine yang kotor akibat bermain-main dengan tepung di dapur. "Auntie, jangan marah karena kami mengotori dapur." "Enggak, sayang-sayangnya Bunda." Ray langsung terdiam. Dia baru saja keceplosan memanggil dirinya Bunda di depan anak-anaknya. Tapi melihat Radi dan Raine yang diam saja, entah karena sibuk main di dalam bathtub, tidak mendengar, atau memang tidak paham, Ray menghela nafas. Sedikit kecewa, tapi juga merasa lega. Setelah dia selesai memandikan anak-anaknya, dia memakaikan mereka baju. Ray merasa hampir menjadi ibu yang sesungguhnya. Memandikan, memakaikan baju, memasak untuk mereka, bahkan menyuapi. Dia juga mengajari si kembar belajar, yang ada beberapa buku yang Ray siapkan. Melihat semua itu, membuat Marva menghela nafas. Dia merasa, ada perasaan untuk mengelak, tapi juga mengakui, bahwa apa yang dilihatnya ini seperti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Fionn memang menyayangi anak-anaknya. Memandikan mereka, memakaikan baju, memasak, menyuapi, menemani belajar, dan hal-hal lain yang biasanya seorang ibu lakukan untuk anak-anaknya, Vio lakukan dengan baik. Vio juga sering membelikan kebutuhan anak-anaknya tanpa diminta, mengajak mereka berlibur walau Marva tidak selalu ikut karena sibuk. Namun melihat Ray dan anak-anaknya yang seperti ini, dia merasa ada yang berbeda. Marva memejamkan mata dan menghela nafas berat. Dia jadi merasa bersalah. Merasa bersalah pada Vio. Merasa bersalah pada Ray. Freya yang sejak tadi memperhatikan gelagat Marva, hanya bisa menghela nafas. Arby yang sejak tadi melihat Freya yang sejak tadi terus memandang Marva tanpa berkedip, merasa kesal. Sedangkan Iqmal yang menatap Arby, hanya geleng-geleng kepala. Mereka terlihat lucu sebenarnya. "Auntie, boleh tidak besok kami dibawakan bekal?" tanya Raine. "Bekal? Iya. Kami juga mah bekal seperti punya Ciro. Bosan membawa bekal dari mansion." Marva yang dilihat oleh Ray, lalu mengangguk. "Iya, besok Auntie bawakan bekal untuk kalian. Biar nanti ayah yang ambil dari sini." "Enggak perlu, biar aku dan Ciro saja yang ambil," larang Arby cepat. Kedua pria itu saling melirik, yang satu kesal dengan yang lain jengah dengan yang satu. "Aku juga buatkan bekal, ya," ucap Arby dan Marva. "Enggak bisa, aku dan Ray sibuk dan tidak sudi mengurus bocah raksasa dan menyebalkan seperti kalian," ucap Freya. Malam harinya mereka pulang. Vio sudah menunggu kedatangan suami dan anak-anaknya. "Loh, kalian pakai baju siapa?" tanya Vio. "Oh, itu tadi aku beli di mall. Baju mereka kotor karena kena es krim. Ayo anak-anak, masuk kamar kalian." Marva langsung menyuruh anak-anaknya masuk ke kamar, sebelum ada yang keceplosan dan mengatakan yang sebenarnya. Marva juga membawakan mainan-mainan baru ke kamar si kembar. Itu bukan Marva beli dari mall, tapi hadiah dari Ray untuk anak-anaknya. Cukup banyak yang Ray berikan. Barang-barang itu tidak seberapa dengan waktu yang sudah bertahun-tahun terbuang begitu saja. Hari ini Ray merasa sangat senang. Sejak pagi sampai malam, dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Memang hanya di apartemen saja, tapi itu sangat menyenangkan. Ray membuatkan mereka gambar yang sekarang ada di nakas sebelah kasurnya. Jangan terbawa perasaan Ray, suatu saat nanti mereka akan tahu kalau selama ini kamu sering bertemu dengan anak-anakmu, dan mereka pasti melarang Radi dan Raine untuk bertemu dengan kamu. Ray sudah menyerahkan hasil rancangan klinik pada Naya, dan proses pembangun klinik itu segera dimulai. "Aku sudah membayar kontraktor dengan harga yang cukup mahal, jadi aku mau pembangunannya berjalan dengan cepat tapi juga aman." Naya terlihat antusias, dan semakin sibuk saja. Hari ini Ray mengajak Dokter Agam makan bersama.
Dokter tampan yang masih muda itu juga menjadi salah satu idola di rumah sakit itu. Bagaimana pekerjaan kamu? Baik, Gam. Sekarang Ray memanggil Dokter Agam dengan nama saja, tanpa ada embel-embel dokter. Oh ya, Naya menghubungi aku, katanya dia mau membuka klinik di pinggiran kota. Iya, kamu mau bergabung? Tentu saja. Itu tawaran yang sangat bagus dan menarik. Yakin? Yakin, dong. Mereka terlihat sangat akrab, membuat Marva yang juga ada di kafe itu merasa tidak suka. Ayah, itu Dr. Ray, kan? Si kembar langsung menghampiri Ray, tanpa pamit pada orang tuanya terlebih dahulu. Dr. Ray. Hai, anak-anak. Kalian juga di sini. Ray tersenyum cerah melihat Radi dan Raine. Iya, kami sama ayah dan mama. Mereka di sana. Agam dan Ray menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si kembar. Agam memperhatikan wajah Radi yang mirip dengan Ray. Dia mengira-ngira berapa umur anak-anak itu, juga masa-masa saat mengingat perkataan Ray kalau dulu keluarga Arturo itu adalah majikannya. Jangan-jangan Marva dan Viola yang ada tidak jauh dari situ, juga melihat Dokter Agam yang sejak tadi memperhatikan Radi, lalu sesekali melihat Ray. Kemiripan tentu saja tidak bisa ditutupi. Mau menyangkal hubungan darah, tapi ada bukti nyata di depan mata. Hati Viola yang paling ketar-ketir. Dia merasa seperti penjahat yang tertangkap basah menyembunyikan anak orang. Si kembar melihat Agam, lalu tersenyum. Om pacarnya Dr. Ray, ya. Agam langsung tertawa. Dari mana anak kecil seperti mereka tahu kosakata itu? Tapi memang anak zaman sekarang lebih dewasa dari yang seharusnya. Auntie, kami ke tempat ayah dan mama dulu, ya. Iya. Agam juga memperhatikan raut wajah Ray yang terlihat senang dan sedih sekaligus. Kamu baik-baik saja. Baik, Gam. Mereka mulai makan setelah makanan datang. Ray kembali terlihat ceria, tanpa sadar bahwa ada dua pasang mata yang memperhatikannya dengan pikiran dan perasaan yang berbeda. Marva, yang merasa tidak suka kalau ibu dari anak-anaknya itu dekat dengan pria lain. Viola, yang sangat berharap kalau Ray dan Agam merupakan sepasang kekasih, dengan begitu, hubungannya dengan Marva lebih aman. Kalau perlu, cepat-cepat saja mereka menikah. Apa yang kalian bicarakan dengan Dr. Ray? Tanya Vio. Kami hanya bertanya apakah om itu pacar dokter cantik atau bukan. Lalu, tidak dijawab. Marva dan Viola, diam-diam kembali melihat Ray. Perasaan dan suasana hati mereka berbeda dengan Ray dan Agam. Ray memang merasa senang karena bisa bertemu dengan si kembar walau hanya sebentar saja. Bukankah dia harus pandai bersyukur? Agam menyeka sudut bibir Ray yang ada noda makanannya. Membuat perempuan itu tersipu malu. Wajah malu-malu yang menggemaskan itu kembali membuat Marva ingin menendang meja yang ada di hadapannya. Marva kembali teringat pertemuan di pesta Dr. Audrey, kalau Dr. Agam itu sudah banyak membantu Ray. Mood Marva langsung rusak. Sisi egois dari dirinya tidak ingin Ray dekat dengan pria lain. Malam ini Ray diantar pulang oleh Dr. Agam. Dokter itu memang terlihat bersahaja, dan selalu ramah dengan siapapun. Ray yang paling tahu itu, karena saat dulu neneknya dirawat di rumah sakit, Dr. Agam sudah menunjukkan kebaikannya. Tidak dibuat-buat dan memang tulus. Dulu juga mereka kembali bertemu saat Ray berhasil kabur dari rumah keluarga Arturo, ketika Dr. Agam sedang berkunjung ke rumah pasiennya yang ada di lingkungan kumuh. Kita memang harus ramah pada siapapun, apalagi sama pasien. Biar mereka yang berobat juga tidak stres. Nanti bukannya sembuh, malah tambah sakit. Iya, kamu benar. Aku ingat dulu saat membawa nenek berobat, mereka banyak yang galak. Mungkin karena tahu aku orang miskin. Ray tersenyum mengingat kejadian dulu. Sedih memang, tapi dia sudah banyak belajar, bahwa pekerjaan mulia tidak berarti orangnya juga berhati mulia.
Ray sudah berjanji dengan dirinya sendiri untuk bersikap baik pada pasien-pasiennya. Seperti apa yang dulu Dokter Agam lakukan padanya dan neneknya. Memang dulu bukan Dokter Agam yang mengobati neneknya, tapi kepedulian dokter tampan itu sangat membekas di hati Ray sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun. Hari ini adalah acara peresmian klinik yang diberi nama, The 5 itu. Banyak yang datang, termasuk keluarga Zanuar, Abraham dan Arturo. Kamu mengundang mereka. Oh, harus dong. Aku kan harus pamer pada mereka. Pamer. Iya, pamer. Sudah, jangan banyak tanya. Acara dimulai, para pengusaha, pemilik rumah sakit besar yang lain, sudah duduk di posisi masing-masing. Naya dengan sikap pemimpinnya, memberikan kata sambutan pada mereka. Selanjutnya, saya serahkan kepada Direktur The 5, Reynata Kirei. Ray maju ke depan, melihat sahabat-sahabatnya yang memberikan dukungan dan semangat. Selamat malam semuanya. Saya, Reynata Kirei, sangat berterima kasih pada para tamu yang sudah bersedia menyempatkan diri ke acara ini. Jujur saja, menjadi dokter bukanlah cita-cita saya. Dulu, saya sangat ingin menjadi seorang arsitek. Membuat rumah yang layak untuk saya dan nenek. Saat saya tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, sedikit terlintas di benak saya untuk menjadi seorang dokter. Saat itu saya berpikir, andai saja saya punya uang, andai saja saya dokter, andai dan andai saja yang saya pikirkan saat itu. Lalu, ada seseorang yang membantu saya. Keluarga Arturo menunduk, tahu siapa yang Ray maksud. Sayangnya, nenek tidak berhasil diselamatkan. Mungkin nenek malu memiliki cucu seperti saya, yang sudah melakukan kesalahan. Saya merenung dan berpikir banyak saat pemakaman nenek. Apa gunanya menjadi arsitek dan memiliki rumah yang bagus tanpa keluarga? Pulang, tapi seperti tidak memiliki tempat untuk pulang. Saat itu juga, saya berjanji untuk menjadi dokter. Mengubah keputusan yang akan mengubah masa depan saya. Tidak ingin dipandang sebelah mata dan diremehkan. Saya tutup buku-buku arsitek saya. Mulai belajar buku kedokteran. Tentu saja tidak mudah saat memulainya dari awal. Tapi saya meyakinkan diri bahwa saya mampu menjadi seorang dokter. Saya ingin berterima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Freya, yang bagi saya menjadi orang pertama yang sudi membantu saya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, yang tidak memandang rendah saya. Orang pertama yang benar-benar tulus. Marva menahan sesak di dadanya, sedangkan Franz, Charles dan Delia hanya menatap Ray. Perempuan itu mengusap sudut matanya yang basah. Entah bagaimana jadinya aku kalau tidak bertemu dengan Freya. Takdir sepertinya ingin membantuku melalui dia. Kami dipertemukan lagi selama beberapa waktu terpisah. Di negara asing, yang membuatku merasa takut. Yang kedua, dan juga tidak akan pernah aku lupakan hingga aku tua nanti. Untuk kamu, Dokter Agam. Kamu adalah dokter favoritku saat itu. Kamu adalah orang kedua yang selalu bersikap baik padaku setelah Freya. Karena dokter, aku jadi tahu tidak semua dokter itu galak. Bagiku, Dokter Agam adalah dokter yang sesungguhnya. Setelah memutuskan untuk menjadi seorang dokter, aku ingin menjadi dokter seperti Dokter Agam. Dokter yang selalu ramah dan baik pada pasien, perawat, petugas cleaning services, dan para dokter lain. Dokter yang memberikan aku makanan dan minuman, yang memberikan aku vitamin agar aku tidak kelelahan, dokter yang memberikan aku selimut hangat dan tebal. Kebaikan dokter tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Selanjutnya, aku mau berterima kasih pada Monique, Zilda dan Leta. Mereka orang-orang yang selanjutnya sangat baik padaku. Menyayangi aku meski aku berbeda dari mereka. Mereka yang berasal dari keluarga terpandang, tidak malu berteman denganku dan selalu mendukung aku. Tanpa kalian semua, aku bukanlah siapa-siapa. Klinik ini didirikan untuk orang-orang yang tidak mampu seperti aku dulu.
Mereka, sahabat-sahabat aku, yang tahu kisah hidupku, tidak ingin ada yang bernasib sama denganku. Rei melihat sekilas keluarga Arturo. Cukup aku saja yang mengalami masa-masa suram itu, kehilangan keluarga satu-satunya untuk selama-lamanya. Kehilangan keluarga karena tidak memiliki uang, meski aku juga sadar kalau ini memang takdir. Jadi, aku ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, untuk para dokter, perawat, dan semua pihak yang sudah mau bergabung dengan klinik ini. Yang tujuan utama klinik ini adalah untuk mereka yang tidak mampu. Banyak yang mau ambil bagian di klinik ini, dan itu menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Selain Naya dan sahabat-sahabatnya, juga tentunya ada Dr. Agam. Tidak ketinggalan, Marcel, Hani Arrogant Wife, Yosuke Arrogant Wife, dan yang lain. Melihat siapa saja dokter-dokter itu, jangan ditanya berapa gaji yang diperoleh. Namanya juga klinik untuk ekonomi menengah ke bawah, klinik ini didirikan atas dasar kemanusiaan jadi jangan berharap bergaji besar. Aku, Reinata Kirei, berjanji akan mengobati pasien-pasienku dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Sekali lagi, terima kasih untuk Freya Cahaya, umurmu memang lebih muda dariku, tapi sikapmu lebih sering seperti kakak dan ibu bagiku. Rei mengusap air matanya, sedangkan Freya tertawa pelan dan mengusap ujung matanya juga, termasuk para sahabat-sahabatnya. Untuk Dr. Agam, tetaplah menjadi dokter favoritku. Ayo kita bersama-sama menjadi dokter yang baik sesuai dengan sumpah profesi kita. Rei dan sahabat-sahabatnya berpelukan. Lalu Rei juga memeluk Dr. Agam, yang juga membalas pelukannya. Tepukan tangan memenuhi ruangan itu. Banyak yang merasa terharu. Freya sebagai pemilik klinik itu, kembali berbicara. Usia kami memang masih muda, jadi untuk para dokter senior, tolong bimbingannya. Bantu kami berlima untuk mengembangkan klinik ini, khususnya Rei yang menjadi pimpinan di sini. Jangan lagi menganggap dirinya remeh. Dia berhasil dengan usahanya sendiri, dan kami yakin dia akan menjadi pimpinan yang baik. Freya menekankan kalimat-kalimat itu sambil menatap tajam keluarga Arturo. Acara selanjutnya tentu saja acara santai dengan makanan dan minuman yang enak. Mereka yang tergabung di klinik ini, melakukan foto bersama untuk nantinya dijadikan dokumentasi dan dipajang sebagai para pendiri dan orang-orang pertama yang bergabung, yang nantinya akan dipajang dengan bingkai besar. Rei selalu bersama dengan Dr. Agam, dan sahabat-sahabatnya. Apa masih ada yang kurang? Kalau membutuhkan sesuatu, katakan saja. 12F siap membantu, ucap Yosuke. Baiklah, kami akan memeriksanya lagu, tapi sejauh ini semuanya sudah cukup lengkap, mungkin hanya perlu diperbanyak saja. Jangan khawatir, kami akan menambahkan berapapun yang dibutuhkan. Tidak perlu segan mengatakannya. Bukan begitu, sayang. Ucap Zion pada Lexa. Benar. Aku sebelumnya sudah melihat daerah sekitar sini. Mungkin harus melakukan penyuluhan dan pendekatan secara langsung pada masyarakat sekitar. Mereka bisa saja khawatir dan takut untuk berobat ke sini. Tempat ini baru dan terlihat bagus, mereka bisa berpikiran kalau berobat ke sini mahal, ucap Lexa. Mereka mengangguk setuju, apa yang dikatakan Lexa memang benar. Biar aku yang mengadakan pendekatan. Aku cukup paham tentang keadaan mereka, ucap Rei yang sangat tahu lingkungan seperti itu. Dulu dia juga selalu merasa takut, bahkan hanya berobat ke dokter umum yang buka praktek di rumah saja, dia takut kalau biayanya mahal. Aku akan menemani kamu. Aku juga cukup paham bagaimana menghadapi mereka, ucap Dr. Agam yang juga sering berkunjung ke tempat pasien-pasiennya. Miko datang dan langsung merangkul Freya, membuat Arby kesal. Keluarga besar Arturo yang mencangkup sepupu, ipar, keponakan, besan dan semuanya lah, menatap Miko. Hai, Freya sayang. Freya tertawa saja, dia tahu Miko sedang ingin membuat yang lain kesal, sesuai hobinya. Terima kasih ya, Mik.
Semua ini juga berkat kamu. Santai saja. Aku ini manusia tampan berhati mulia. Di rumah keluarga Arturo, Vio merenung. Perempuan kampung yang dulu menjadi madunya itu kini semakin bersinar. Memang atas bantuan Freya juga, tapi Freya juga pasti tidak asal-asalan memilih pemimpin di klinik itu. Dia tidak menduga kalau Rei akan menjadi direktur di sebuah klinik. Memang hanya sebuah klinik. Memang klinik baru. Tapi, dia tahu siapa Freya. Keturunan Zanuar yang berotak cerdas itu, pasti tidak puas hanya sampai di situ saja. Lihat saja prestasi apa yang Freya lakukan saat kembali ke negara ini. Freya yang selalu dia dengar ceritanya dari keluarga Arturo dan keluarga lain. Freya yang katanya sejak kecil sudah menjadi incaran banyak keluarga untuk dijodohkan dengan anak atau cucu mereka. Entah gosip itu benar atau tidak, tapi Vio sangat sadar kalau Freya memang berkualitas. Tapi aku juga tidak kalah. Aku juga berprestasi. Punya karir yang bagus, dan berasal dari keluarga yang terpandang. Karena rasa cemas yang berlebihan, Vio yang tadinya sudah baik-baik saja kembali dilanda cemburu. Cemburu tanpa alasan, padahal tadi di acara itu, Marva dan Rei sama sekali tidak berinteraksi. Rei justru sibuk dengan rekan sesama dokter yang terus membicarakan pengembangan klinik itu. Jangan khawatir berlebihan, Vi. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu kenapa? Tanya Marva. Oh, enggak apa-apa. Oh ya, besok kita makan siang bersama, ya. Besok. Sepertinya tidak bisa, karena aku ada rapat. Freya bertemu dengan Arby, dan para sepupunya itu. Jangan menolak, kami kan juga mau membantu. Ini untuk mereka, loh, Beb. Dengan syarat, ucap Freya pada akhirnya. Apa? Jangan memanfaatkan apa yang kalian berikan untuk menekan kami. Terutama kamu, Marva. Jangan lagi memanfaatkan Rei. Kalau itu sampai terjadi, aku bersumpah aku sendiri yang akan membuat Rei mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Ia janji, aku akan memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Awas, jangan hanya bicara saja. Enggak percayaan banget sih, Freya. Keluarga kalian kan menyebalkan semua. Freya mengatakan itu langsung di hadapan Arby, Iqmal, Vian, Marcel dan Marva. Tidak perlu ditanya bagaimana raut wajah mereka, karena Freya benar-benar tidak peduli. Marva, katanya kamu rapat. Kenapa malah di sini? Freya memandang sinis Vio. Sebenarnya Freya tidak membenci Vio secara pribadi, dia juga sangat paham apa yang Vio rasakan. Hanya saja, jangan bersikap seolah Rei adalah pelakor jahat yang merusak kehidupannya. Dia dan Rei kan sama-sama korban. Kenapa harus Rei yang dimusuhi seperti itu? Lah, ini aku lagi rapat, Vi. Rapat apaan sama mereka? Jangan mulai deh, Vi. Freya yang malas mendengar pertengkaran itu pergi ke toilet. Sedangkan para pria diam saja, tidak mau ikut campur. Freya mencuci tangannya, tidak lama kemudian Vio masuk. Aku tahu sebenarnya kamu baik. Hanya saja kamu terlalu merasa cemas, jadi membuat kamu terlalu curiga, ucap Freya. Aku minta maaf. Aku hanya tidak mau sakit yang kedua kalinya. Apapun yang terjadi nanti, ambil saja hikmahnya. Semua orang punya permasalahan hidup masing-masing. Termasuk aku. Mau seperti apapun, ikatan batin itu tidak bisa dihilangkan. Kamu bisa ambil contohnya dari aku dan Ciro. Bagaimana sikap Ciro padaku? Aku juga meninggalkannya, tapi dia masih sayang padaku, bahkan terlihat tidak pernah membenciku. Entah karena Arby yang mendidiknya dengan sangat baik, atau memang karena Ciro yang terlalu sayang padaku. Rei juga sudah sangat menderita sejak dulu. Hanya Radi dan Raine yang dia punya sebagai keluarga. Rei memang memiliki kami, tapi itu kan berbeda. Kalau kamu menghalang-halangi anak-anak bertemu dengan ibu kandungnya, suatu saat nanti kamu sendiri yang akan dibenci mereka walaupun kamu yang membesarkan mereka.
Kamu bisa mengendalikan tubuh mereka untuk tidak ke sana kemari, tapi tidak dengan hati seseorang. Kalau ada yang harus kamu salahkan, salahkan saja mertua dan kakek mertua kamu itu. Freya langsung meninggalkan Vio, karena waktunya akan habis begitu saja jika masih melanjutkan pembicaraan ini. Kamu lama banget di kamar mandi, habis apa? Tanya Arby kepo. Apa aku harus menjelaskan aktivitasku di kamar kecil dengan rinci? Jangan. Ucap Marcel dan Vian yang sangat yakin, kalau Freya akan menceritakan sesuatu yang bisa membuat selera makan mereka langsung hilang. Freya menahan tawanya, lalu melirik Marva. Dia juga sebenarnya merasa bingung dengan pria ini. Kenapa kamu selalu melihat Marva seperti itu? Tanya Arby. Freya tidak menjawab, tapi tetap memperhatikan Marva. Ikuti saja kata hati kamu Marva. Meski banyak yang akan terluka, tapi ikuti saja kata hati kamu. Kamu bisa melihat contohnya dari Miko. Miko, kenapa tiba-tiba Freya menyebut-nyebut Miko? Aku lebih banyak tahu dari yang kalian kira. Kamu juga bisa melihat aku dan Rei. Kami bertiga mengikuti kata hati kami. Memang terasa sakit dan berat pada awalnya, tapi lihatlah kami yang sekarang. Tidak akan ada yang bisa berjalan mulus, dan pasti ada pengorbanan untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi saranku padamu, ikuti saja kata hati kamu, karena hidupmu, kamu yang menjalankan, bukan orang lain. Marva langsung berdiri dan memeluk Freya. Arby hanya bisa melotot dan manyun, tapi diam saja. Bukan saatnya untuk cemburu, karena apa yang Freya bilang memang benar. Di ujung sana, Vio melihat suaminya yang memeluk Freya, tapi dia juga tidak cemburu, begitu juga dengan Rei dan Dokter Agam yang baru saja memasuki restoran itu.